Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo Dan gua Faris. Tidak ada Fedrian. Dia belum nonton series terbaik komedi yang pernah ada di dunia. Dan kita akan review yaitu adalah Ted Lasso. Jojan. Gila. Ini tahun berapa Is? Aduh lupa anjir. Gue tahu dari lu sejujurnya 17 18 gitu kayaknya. Dan ini ada di Apple TV ya. Yoi, eksklusif. Eksklusif di Apple TV gitu. Ada gratisan nggak sih? Lu tahu nggak caranya? Dana kalau gue. Oh Dana. Iya, di Dana jadi kayaknya sih khusus pengguna Apple sih. Soalnya kan gue cek di Android ya, di HP gue Samsung nggak dapet tuh. Tapi ketika gue download di iPad langsung keluar tuh offersnya, langsung keluar. Bahkan lu nggak dapet cuma Apple TV doang, ada Musik. iTunes. Terus ada iCloud juga, dapat 500 giga. Berapa? Apanya? Itu bayar? Free. Oh free. 3 bulan. 3 bulan free? 3 bulan ya. Anjir. Dana terbaik ya. Pokoknya Jadi tinggal placement, anjing. gampang sih, tinggal link akun Dana ke pembayaran apa namanya? App Store Oke. Apple. Dana Langsung bisa, Bro. sponsor gak? Ya, ntar di sini ada Iya, ada iya, apa? iya. iPad nih Dana. Tahu lu nih udah gue kasih. Pernah juga yang nonton belum banyak. Ya, tapi intinya kalau dari gue sih bisa kasih tipsnya mungkin buat kalian yang belum punya Apple TV tuh, setahu gue pengguna baru tuh ada ininya. Untuk Android tuh juga ada. Tapi 7 hari sih? Apa 14 hari gitu? Lupa gue. Atau enggak lu Sampai kadang sebulan. cari di Twitter tuh kayak Apple TV free gitu. Karena suka ada kode-kode atau film-film baru yang emang buat inilah. Karena ini wajib banget lu tonton, bro. Ya tapi kalau mau nonton Ted Lasso doang bisa lah 2 minggu selesai, Bro. Gua Gila, cuma 3 season ya, 12 episode ya. Yoi. Season 1, season 2, season 3. Dan ini menarik. Ceritanya itu tentang apa sih? Mungkin sinopsisnya secara singkat dulu ya. Ini adalah tentang suatu klub bola di Liga Inggris yang baru banget dipromosiin ke Liga 1-nya gitu ya, Premier League. Itu yang bernama klubnya Richmond. Iya. Gitu ya. Dia ini adalah klub yang baru promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Jadi pemiliknya ini cowok nih, yang bernama siapa namanya? Lupa gue. Yang dulunya. Iya. Rupert Minion. Iya, Rupert Minion punya istri yang bernama Rebecca. Nah, Rupert ini bad boy nih. Gitu. Dia selingkuh lah. Akhirnya dia keluar dari pimpinan Richmond dan Richmond dipegang sama si Rebecca gitu. Cerai lah. Hah? Cerai kan mereka. Iya, cerai. Mereka cerai gitu ya. Si Rebecca ini dendam banget gitu loh sama si Rupert gitu ya. Sampai dia merasa dia harus menghancurkan kehidupan Rupert gitu loh. Iya. Nah, Rupert ini sayang banget sama Richmond gitu. Iya, Rebecca fansnya pikir ya, fansnya gitu, fansnya Richmond lah. Nah, Rebecca hire pelatih American football yang bernama Ted Lasso Gile. untuk melatih Richmond. Jadi Konsepnya mantep sih. secara tidak langsung biar Richmondnya itu gak berhasil lah, Iya. gagal gitu. Tapi malah ini yang menarik. Ted Lasso sang pelatih yang gak ngerti bola itu lucu banget, bro. Iya sih, maksudnya itu keren sih. Kayaknya gue pernah bahas dikit dulu ya kalau nggak salah ya, di Iya. OTM. Intinya kan tadinya yang Rebecca yang menjatuhkan, terus juga fans juga pada benci Ted Lasso semua orang. Maksudnya kan di sana juga stigma terhadap orang Amerika gitu ya. Di Inggris apalagi, orang Amerika kan ngertinya cuma American football, lu nggak bakal ngerti football lah. Lu Manggil nggak aja bakal soccer gitu, suka diledek-ledekin gitu. Nah di series ini juga dia udah dibully gitu lah, diejek, diolok-olok segala macam. Tapi intinya ya semua orang malah nggak bisa memperlakukan Ted Lasso dengan buruk karena Ted Lasso nggak pernah membalas anjir. Iya. Apa yang lo lakuin, apa yang lo ledekin pasti dia bakal terima atau bahkan lu dimaafin terus gitu sih. Iya. Bahkan Rebecca aja sampai yang tadinya apa nggak suka gitu lah ya, jadi best friendnya anjir, itu the best sih. Bagus banget sih. Ted Lasso-nya. Maksud gue apa ya, buat lu yang suka bola gitu ya, gue juga salah satu fans bola gitu ya. Jadi kayak menarik banget ngikutinnya, banyak banget ini juga ya, cameo kayak Thierry Henry, Iya. ada Banyak. Pep Guardiola. Iya, banyak nanti. Easter egg juga. Gila dah, menarik gitu. Dan di sini tuh yang gue suka adalah bener kata Faris gitu ya, Ted Lasso tuh punya karakter yang menurut gue bagus banget gitu loh. Gitu ya, kayak selalu positif. Lu baik banget, isu-isu yang dibahas di sini tuh luar biasa banyak. Dan Ini kita review season 3 kan sebenarnya. season 3 Atau mau seluruhnya lah Oke. Karena kita belum pernah review kan. Jadi season 1, season 2, season 3 gitu. Lu kenapa wajib nonton Ted Lasso lah intinya. Oke. Gitu. Jadi kayak banyak banget isu-isu yang diangkat gitu ya, dari season 1 sampai season 3 gitu ya. Dan setiap karakternya menurut gua yang menariknya di Ted Lasso ini adalah lu tuh bukan cuma dikenalin sama Ted Lasso doang gitu. Iya. Setiap karakter 12 pemain Richmond itu punya karakternya sendiri dan apa ya, menurut gue kuat banget gitu loh, Is.
Lu kayak misalnya kalau gua ngeliat Ted Lasso nih orangnya positif nih, gua ngeliat si Beda-beda lah. Iya beda-bedanya tuh banyak banget, dan itu mungkin kekuatan di series gitu ya, bisa explore Iya. karena banyak episode gitu, tapi konsisten gitu loh, gue suka gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau dari yang season 1 menurut gue lah improvementnya di season 3 lah ya. Itu karena kan banyak tuh pemain Richmond. Itu di-explore luar biasa aja di season 3. Kayak maksudnya di season 1 season 2 tuh sebenarnya lebih fokus ke yang intinya doang tuh, kayak Ted, Nate gitu kan, Coach Beard segala macam, itu yang inti-intinya lah, yang peran-peran utamanya. Tapi di season 3 ini menurut gue gila sih, pemain Richmond-nya kena semua. Gue jadi inget semua namanya jadinya. Yang di season 1 season 2 gue lupa-lupa gitu, yang inget paling cuma kayak Dani Rojas kayak gitu-gitu doang kan. Tapi sini gue jadi inget ada Zorro, ada Ian Mas, Zorro anjing. iya. Van Damme. Tapi kan dia mau dipanggil Zorro terakhir. Iya Terakhir dia mau dipanggil Zorro lagi. Ada Pakai topeng. Ishak, ada Ishak, ada Iya, Colin. Isaac McAdoo. Iya. Iya, ada Colin Hughes. Jadi inget semua namanya gitu karena mereka dikasih Porsi ya? story, iya semuanya. Kayak dikasih apa? Punya story sendiri lah, yang tadinya nggak ada gitu. Zorro kan jadi punya nama, terus ada Ibra tuh yang baru, siapa namanya? Oh ini. Lupa lagi nih. Gue juga Ibrahimovic tuh bangsat. Itu kayak satir banget ya. Itu Iya. komedinya gila sih itu. Ada Ibra gitu-gitu, anjing keren sih. Iya. Season 3 ini. Gue juga setuju sih. Ini salah satu apa ya, gue salah satu series yang gue nggak tega ini selesai saat sekarang gitu loh. Iya. Iya kan? Cuma apalagi kayak maksudnya cuma 3 season sih, apalagi Iya. bagus gitu. Kayak maksudnya seri-seri lain aja yang tidak sebagus ini bisa seasonnya ada 7, ada 12 segala macam. Ini yang bagus cuma 3. Tapi mungkin gue antara senang dan sedih juga sih. Maksudnya pasti kayak yang punya story ini gitu, mereka tahu gitu kapan untuk mengakhirinya, daripada dilanjutin tapi malah legasinya dihancurkan gitu. Atau Yang mungkin sudah dibuat sejauh ini malah hancur gara-gara mereka milking lah gitu. Tapi mungkin bisa ada mungkin Richmond aja Lanjutannya. gitu, atau Spin off. udah nggak usah buat Ted Lasso gitu. Ted Lasso menurut gue udah endingnya udah bagus gitu loh. Iya. Seorang pelatih. Gue juga gitu. mikir gitu sih pas dia nonton endingnya. Iya itu masalahnya gila bro. Ini nonton terakhir emosional banget gak sih lo? Emosional sih. Emosional ya? Iya lah. Parah ya episode terakhirnya ya. Season 3. Apalagi yang ada adegan flashback gitu kan, yang nunjukin video dari season 1 anjir. Gila dah. Kayak inget zaman dulu ternyata kayak gitu ya. Gue juga pas gue liat, anjing ternyata mereka beda-beda juga ya, orangnya kayak udah menua gitu, kayak nggak kerasa gitu loh. Kayak rasanya baru kemarin gue nonton yang season 1-nya. Iya makanya gue tuh pas nonton yang akhir gitu ya, terakhir episode terakhir gitu ya, gue ngerasa deket aja gitu loh sama karakter Ted Lasso gitu. Bener. Kayak bener-bener orang yang kita kenal gitu. Iya. Itu sih menurut gue powerful di sini sih. Bener-bener kayak orang yang kita kenal. Gue setuju sih kata-kata itu Yang sih. season 3 itu sih bener-bener ngena banget. Kayak pemain-pemainnya kayak gue bener-bener kenal satu-satu lah. Kalau season 1 sama 2 itu kan kayak tadi ya, lebih ke karakter-karakter besarnya yang di season 3 ini. Jadi ketika ada di season 3 ini, si Obisanya disamperin sama siapa, Akufu, anjing kesel banget sama Akufu. Rasanya itu bener-bener kayak ini orang bangsat banget sampai segininya lo ngelakuin Obisanya, nggak dimasukin ke timnas segala macem. Terus juga ketika ada masalah dengan Colin dengan apa seksualnya segala macem, terus ada yang siapa namanya itu, si Isaac McAdoo-nya kan diemin dia. Gue kayak ini kenapa sih temen lu sendiri gue nggak lu support, gue sampai kayak gitu anjir nontonnya. Yang season 3 bener-bener personal banget sih rasanya dibanding yang 1 ke 2. Gue ngerasa ini salah satu film yang apa sih wajib banget lu tonton ya. Ini bukan cuma tentang komedi, tapi banyak banget lu mau isu apa di sini. Mental issue ada. Iya semuanya sih. Hampir semua tuh diangkat. Maksudnya gitu ya. bukan sekedar series bola ya, atau bola komedi gitu, tapi humanity-nya juga diangkat semua. Kayak bagaimana cara menjadi manusia yang baik gitu, bagaimana cara berkembang menjadi manusia yang lebih baik gitu kan. Di sini juga karakter development-nya gila banget. Gila. Kalau dilihat dari season 1 Jamie Tart sama Roy Kent itu season 1 kayak gimana, di season 3-nya jauh banget anjir menjadi manusia yang jauh lebih baik semuanya. Karakter development-nya gila banget, dan itu semua di-achieve cuma dalam 3 season. Itu mantap juga sih. Dan cuma sekitar 34 episode jatuhnya. 34 gak banyak. Bener-bener gak banyak menurut gue ya. Untuk gue aja maraton ini udah kayak nungguin seminggu sekali tuh bro. Sedihnya gue gitu enak ya. sih kemarin nungguin. Hajar langsung ya. Babat 2 hari anjir, enak banget. Gue udah gak sabar gue. Soalnya seru banget anjir. Dan mungkin kalau ngebahas apa Ted Lasso, kita bahas komedinya kali ya. Lu gimana komedi? Menurut gue komedinya lucu banget anjir. Asli gue nonton ini tuh kayak apa ya, even Roy Kent yang serius gitu ya, ketika dia ngejokes tuh menurut gue malah jadi kayak
punchline gitu loh, Iya. baik banget. Itu Pintar kok sih. maksud gue gini, setiap karakter tuh punya komedinya masing-masing. Iya. Itu Ciri gue khasnya suka kan. banget, iya anjir. Kayak Ted Lasso lebih kadang suka absurd, kadang juga main wordplay, kata-katanya dimainin gitu-gitu. Iya, terus Baik. si siapa namanya kalau siapa namanya cewek pacarnya si Tal Kile. Kile dengan berbagai jokes dewasa jadi dikit. Iya. Kalau Roy kocak banget anjing, gue Si suka ini banget juga gue anjir. Higgins. Oh iya Higin, Kocak anjir itu dia. gue suka banget karakter dia Dia sih. nervous. Iya, Muntah. ekspresinya sama kayak apa sih? Kayak gemes gitu kayak. Iya, kayak bapak gitu ya. lucu gitu. Lucu itu juga. Maksudnya karakternya padahal kecil, Iya. cuma kadang secara tidak sadar dia ada di situ terus mencairkan suasana, semua jadi seru. Tapi dia juga ada momen bijaknya juga kan kalau lagi di apa tuh namanya, yang kalau lagi mereka bersatu tuh, Diamond Dogs. Diamond ya. Dogs. Oh, Kadang dia juga ngasih nasihatnya jago anjir. Higgins juga kocak keren sih anjing. itu. Diamond Dog itu menurut gue yang awalnya gue pikir apaan sih, tapi jadi gue kayak anjing lucu banget. Oh. anjing. Iya itu. Terus ngomongnya kan si siapa, Trent Cream yang gitu, dia boleh aku berbicara ngomongnya malah pakai dogi aja. Udah bukan pakai bahasa lagi, kocak deh. Si Trent juga bagus ya karakternya. Iya Trent bagus. itu Dimasukin juga. di season 3 Iya anjing. jadi circle-nya lah ya. Itu bagus sih. Menurut gue semua drama komedinya. Komedinya Mantep itu salah aja. satu series yang kayak ketika gue nonton tuh komedinya klik sama gue, jadi makanya gue suka. Dan gue mencoba untuk merekomendasikan ke orang-orang lain, lo harus nonton Ted Lasso karena ini komedi gue gitulah intinya. Komedi gue seperti Ted Lasso ini kayak gitu sih. Iya satir sih komedi apa ya? Komedi pinter sih sebenarnya. Kayak banyak ini juga dia melakukan reference juga. Kayak lebih ke budaya Inggris sih sebenarnya sih sama Amerika gitu-gitu. Kayak yang di season 3 yang gue inget ada apa? Smash Bros segala macam kan disebutin, kayak itu sebenarnya niche banget. Kayak bener-bener orang yang harus tahu. Kayak anak gue main Smash Bros. Oh iya kemarin juga ada gue nungguin orang main Zelda Breath of the Wild segala macam. Maksudnya itu yang ketawa kan nggak bisa semua orang gitu, dan itu gue suka sih komedi mereka sangat personal ke gue gitu. Iya dan apa ya, menurut gue di sini juga ini mungkin satu ini kali ya, satu scene gitu yang gue suka, kayak lu bukan cuma dikasih komedi tapi banyak banget apa sih bener makna kehidupan atau motivasi gitu yang sesimpel ya, lu jangan pernah merendahkan orang lain, itu caranya tuh bagus gitu. Yang si Ted Lasso ngadu main dart sama Rupert tuh gak? Iya. Jebret kan dikata-katain mulu Ted Lasso kan, Iya. dia diem tapi itu bilang ayo tanding ya gitu. Tapi pas tanding tuh si Ted Lasso secara nggak langsung tuh sambil cerita kan tentang masa lalunya kan. Iya. Jebret gue bilang anjir itu bagus banget anjir. Keren ya. Sumpah Iya. Ted Lasso tuh kayak balasnya tuh dengan positif gitu loh. Iya. Ya mungkin satu lagi disclaimer ya untuk orang yang ingin nonton ini karena sepak bolanya. Sepak bola sebenarnya tidak sebanyak itu sih. Iya. Iya gak sih? Maksudnya ketika ada match pun itu paling cuma 2 menit kelar matchnya anjir. Lebih ke drama dan psikologis kepertandingannya sebenarnya sih. Ya kan, ketika lu kalah apa yang akan lu lakukan, maksudnya responnya Ted Lasso bagaimana di ruang ganti gitu, bagaimana cara motivasinya gitu. Dan ketika motivasi dia bukan sekedar motivasi doang, tapi ngasih pesan moral juga, kayak ceritain misalnya background gue seperti apa, dikasih analogisnya yang ada moralnya gitu-gitu. Kerennya sih sangat deep gitu. Maksudnya kalau kita lihat sekedar poster di Apple TV nggak kelihatan itu show yang deep anjir, series yang deep. Iya paling series ya. Ya series bola cetek aja iya, gitu mah. kayak Madun. Iya, komedi gitu. Tapi ketika lo nonton gila bro, pelajarannya banyak banget yang bisa diambil Iya sih. itu untuk gua suka menjadi sih. manusia yang lebih baik. Itu semua karakternya menuju ke sana gitu, jadi manusia yang lebih baik. Dan itu semua di-trigger sama Ted Lasso aja. Iya Ketika anjir. dia masuk, Tapi semua jadi positif. apa ya, di sini buat lu yang suka bola lebih in banget juga sih ya. Soalnya banyak banget bener sih jokesnya, lumayan. Lu yang suka bola jauh bisa lebih ngakak gitu loh. Iyalah. Orang yang nggak ngerti bola tapi ikut jadi pelatih kayak gitu-gitu tuh kocak banget Makanya aja. scene 3 ada easter egg ini anjir, Arteta. Gue itu kayaknya cuma fans Arsenal doang sih yang tahu. Gimana? Dan itu cuma sekilas doang. Sehingga itu terakhir yang si Coach Beard mau presentasi video gitu, dia kan ngegeser layar tuh. Nah sebelum ngegeser tuh ada gambar doodle gitu, kayak ada hati sama orang, terus dia kayak nunjukin yang main apa, total football, terus nomor 1 apa, nomor 2 itu dia kan kayak gambar gitu kan, love, terus ada orang itu. Arteta di dokumenter Arsenal ada kayak gitu, dia gambar anjir. Jadi
love, terus ada brain gitu-gitu segala macam. Ini kalau dikoneksin jadi satu menjadi identitas Arsenal gitu segala macam. Itu ada Easter egg-nya di Ted Lasso ini, dan gue kayak anjir mereka sedetail itu loh ngasih Easter egg buat fans Arsenal gitu atau fans sepak bola gitu lah ya. Itu juga sih. Mungkin salah satu itu juga kayaknya deh personal ke gue, karena Richmond mirip-mirip kayak Arsenal juga kan. Maksudnya underdog lah ya. Intinya pemainnya nggak begitu bagus gitu kan. Di Premier League bukan sebuah menjadi tim yang favorit, tapi mereka berusaha untuk sebisa mungkin apa yang mereka punya untuk ngelawan yang lebih jago gitu. Itu sih. Ini juga sama ya. Iya, kalah juga. Dan itu real juga City anjir gitu segala macam. Personal banget sih. Gue ngerasa juga anjing. Mantep tuh. Anjir. Kayak kalau mereka dapat lisensinya, mereka sebenarnya pengen Arsenal dah tuh. Namanya udah AFC anjing. Iya, jadi Tapi kalau ngomongin yang lu nggak suka apa Is? Kalau gue kayaknya ada beberapa sih ya. Mungkin lebih ke story aja gitu. Bukan berarti jelek, cuma kurang selesai aja menurut gue. Si Nate sih. Oh, ketika dibaliknya lah ya. Iya, Nate. Pertama lebih ke personalnya si Nate gitu, storynya si Nate gitu kan. Kayak dia abis ngianatin Lasso, cabut ke West Ham gitu ya. Terus cabut dari West Ham tuh cepet banget gitu. Terus ya Nate aja sih lebih ke storynya Nate. Gue pikir Nate bakal jadi suatu kayak main yang bener-bener inti banget sampai terakhir bakal gimana gitu. Tapi ternyata fokusnya gue lumayan shock, beda gitu loh. Iya sih. Ya, bagus sih, tapi ya sayang aja gitu Nate-nya harus sedikit dapat porsi dikit lagi deh gitu. Kayaknya bisa diselesaikan dengan lebih baik gitu. Gue sama sih kayaknya. Di season 3 ini kayaknya emang story arc-nya Nate sih. Mungkin di awal-awal dapet ya. Kayak beberapa kali kan mereka adu ledek-ledekan lah, meskipun Ted Lasso-nya sebenarnya pasif gitu. Tapi di intinya gue expect juga akan sangat panas lah gitu. Sangat panas, bener-bener kayak bener-bener head to head. Dan akhirnya netnya di akhir-akhir baru balik gitu. Tapi mungkin kayaknya sih gara-gara episode juga ya. Iya. Terlalu dikit itu episode menurut gue tuh. Karena mereka harus buru-buru netnya harus kita balikin ke Richmond buat endingnya nih. Karena harusnya menurut gue bisa lebih apa ya, lebih dibanyakin lah ketika momen net sama Ted Lasso-nya ngobrol berdua tuh. Karena jarang banget mereka ngobrol berdua kan, cuma sekali doang tuh yang netnya meluk Ted Lasso terakhir itu doang. Itu sih momen berduanya kurang net sama Ted Lasso, gue juga itu sih. Yang maksud gue juga kayak pas di reveal perannya Ned pas balik ke Richmond itu sangat, maksudnya kan dia balik lagi gitu ke Richmond, terus jadi apa sih namanya kayak ball boy gitu ya atau apa sih yang inilah. Nah itu si Lasso menggunakan taktiknya dia tuh kayak cuma di situ doang gitu, maksudnya mau di reveal di situ doang si Nednya gitu loh. Lu si Lasso tuh masih ingat lu loh dengan ini gitu loh. Ya pengisi aja sih gitu. Tapi season 3 ini bagus sih penutupannya sih. Bagus kok, gue suka. Iya, gue juga tetap suka. Yang endingnya juga emosional tuh, yang bahkan yang mereka mencetak gol terakhirnya gue emosional anjir nontonnya. Iya. Maksudnya itu kan apa ya, kalau dibandingkan dengan bola asli kan itu real gitu kan, kita nggak tahu itu bukan settingan lainnya. Kalau ini kan drama udah disetting, sudah ditulis semuanya, tapi gue tetap kerasa emosionalnya gitu. Padahal itu bukan asli bro, itu fake football, tapi gue tetap kerasa rasa senangnya ketika mereka mencetak gol di menit-menit akhir gitu sih. Itu gue suka sih. Sama mungkin kalau dari gue satu lagi yang bagus tuh, misalnya gini, bener kata Faris tuh sebenarnya fokusnya tuh bukan cuma di Ted Lasso gitu loh. Maksudnya bukan cuma tentang Ted Lasso yang punya mental issue lah, apalah, tapi banyak karakter juga yang dieksplor gitu. Kayak satu kayak misalnya satu tema nih, gue lupa namanya. Judulnya adalah Mom City. Itu episode 11 kalau nggak salah deh, Mom City gitu. Mau ngelawan Manchester City gitu kan. Gue pikir fokusnya kayak wah ini bakal lawan Manchester City akan gimana, tapi fokus tuh di orang tua gitu. Maksudnya orang tua kayak Ted Lasso tiba-tiba kedatangan ibunya, terus tiba-tiba si siapa namanya, gue lupa siapa lagi sih yang kedatangan. Oh Nate sama bapaknya. Jadi kayak sosok orang tua itu banyak banget gitu di setiap karakter tuh ditongolin semua gitu loh. Jadi kayak satu cerita yang bagus terus lawan Manchester City, Jamie Tart ketemu ininya bapaknya gitu. Jadi kayak anjir gila dah. Sebenarnya inti ceritanya kan tentang orang tuanya kan, membahas apa sih namanya, hubungan antara anak dan orang tuanya kan. Tapi semuanya dapat dengan punya backgroundnya yang ya, tadi gue bilang setiap karakter beda-beda banyak. Itu dieksplor semua gitu loh. Dan juga disambungkan dengan pertandingan Man City-nya. Iya kan, ada hubungannya dengan pelajaran dia sama ibunya segala macam. Gila sih. Dan sama mungkin yang season 3 kali ya kita lebih bahasnya, isunya yang diangkat sih yang di sini. Banyak banget bro, kayak dari gay footballer. Itu menurut gua salah satu topik yang sangat menarik sih, dan diangkat di sini mantep juga karena kan
di luar sana pasti ada kan. Ada. Tapi Sepak kita bola yang nggak pernah yang ini iya, kan. karena kan mereka takut dan di sini ditunjukkan gitu. Bahkan ketika Colin belum tidak mengutarakan kalau dia gay itu bahkan nggak ada kan ke penonton, tapi itu udah dikata-katain anjir dengan kata-kata homofobik segala macam. Impactnya sebesar itu, makanya di real life footballer ya nggak ada yang berani ngaku lah. Dan di sini dibahas dengan keren sih, apalagi ditunjukin kayak supportnya pemain mereka, terus juga kayak di Ted Lasso-nya menunjukkan supportnya segala macam. Kalau kita itu care, sebenarnya kita nggak don't care, itu keren sih. Terus ada Super League juga kan. Iya tuh anjing Super League, gue baru mau ngomong anjir. Super League terus Bener-bener. juga ada speech-nya Rebecca. Iya anjir. Kece banget anjir di akhirnya. Gila itu gue pas speech Rebecca merinding anjir. Asli dah. Itu bener-bener ngenampar Super League banget sih. Iya. Dan itu kan setahu gue penulisnya itu si siapa? Coach Beard satu. Terus ada dua tuh ada backgroundnya tuh. Satunya lagi ada si Brad Goldstein tuh, si Roy Kent. Kayak sih dia tuh feeling gue, karena kan dia orang Inggris ya. Harusnya dia ngerti bola banget. Setahu gue dia fans Arsenal kayaknya deh, seingat gue. Kayaknya sih dia tuh yang Nulis banyak banyak mengambil inilah di episode Super League itu, karena kayak bener-bener dalam banget dari anjir. fans itu kayak surat dari fans, kata-katanya si Rebecca semua. Kayak Itu bagus banget sih. keren banget sih. Apalagi maksudnya kan biasa kalau misalnya speech gitu ya, backsoundnya ya diambil backsound random lah, tapi ini backsoundnya net main biola anjing, gila gigi banget dah. Kayak apa, lu menceritakan Rebecca tapi sekaligus menceritakan kisah net zaman dulu ketika dia main biola segala macam, ada pertentangan dengan bapaknya, disuruh ini tapi dijadiin satu semua di speechnya Rebecca. Anjir keren banget dah. Gue merinding lagi. Mereka tuh bisa kayak menyatukan banyak karakter di satu scene gitu, itu keren sih. Bagus banget sih Ted itu. Lasso. Itu speechnya Rebecca juga apa sih, sedikit apa ya, benar-benar menggambarkan sisi manusiawi dan kebaikan dari Rupert yang selama ini kita nggak pernah dapet gitu loh. Tahu kan yang si Rebecca bilang kayak, dulu gue kalau lo buat Super League dulu ada anak kecil yang nggak punya uang, ngintip, ditendang ininya, diusir sama ini, ternyata dia sama Rebecca kan berdua. 20 tahun kemudian dia beli klub itu, dinaikin gajinya. Itu kayak anjir, Rupert tuh orang baik gitu loh. Dulu orang baik gitu. Jadi kayak kita dikasih sisi emosional kepada Rupert juga gitu loh. Iya benar. Itu bagus banget anjir, gila dah. Sumpah bro, asli bro, wajib bro. Gue suka banget bro. Emang. Atau mungkin satu terakhir mungkin yang gue sedikit kurang suka juga. Satu yang menurut gue kurang, gue storynya sampai sekarang pun kurang ya. Itu si Kelly sama Jack sih. Kelly Jack itu mana? Kelly yang LGBT lah. Maksudnya bukan LGBT, suka sama jenis biseksual. Gitu, itu gue kurang suka sih. Gue kurang kayak plot yang menurut gue sedikit dipaksakan. Kayak kan gue tadi bilang ya, banyak banget isu yang diangkat gitu. Kayaknya jangan Kelly gitu loh menurut gue ya. Kalau menurut gue sih. Kenapa emang? Ya nggak tahu, maksud gue hubungan Kelly, Jamie Tart dan Roy itu udah gitu loh. Ditambah dia tiba-tiba ada Jack dan jadi apa, biseksual. Terus jadi ini gitu loh. Colin sih oke, menurut gue Colin tuh bagus. Tapi kayak Kelly tuh karakternya udah ke-build dari awal tuh udah, anjir gue udah sosoknya udah kayak gini nih gitu. Ternyata dia punya dark side yang tiba-tiba muncul gitu. Harusnya bisa pakai karakter lain lah yang mungkin siapa, asistennya Kelly lah atau apa gitu. Itu sih. Tahu ya, kalau gue kurang sih. Tapi kalau dari season 1 kan dia kayak sering ini juga nggak sih? Maksudnya dia kan orangnya open banget ya, kayak Rebecca. Bahkan kayak dia kalau ngobrol sama Rebecca aja lepas banget, kayak ngomong ke lawan jenis gitu. Kayak lu seksi banget sih gitu. Lu kan badan lu kayak gini, bagus-bagus segala macam. Mungkin gue kayak sudah bisa menerima gitu kalau dia bisexual, karena karakternya dia yang dulu memang dia kadang kalau ngomong ke Rebecca tuh kayak ngomong ke lawan jenis gitu. Gue nanggepnya gitu sih. Jadi ketika dia bisexual gue nggak kaget sih, kayak Kelly ya ada kelihatan bibitnya sih, kalau gue mikirnya gitu sih. Aduh, iya sih. Ya mungkin selera gitu ya. Kalau gue udah rada kurang sih. Itu salah satu isu yang sama si Jack juga karakter yang apa? Ya ada tiba-tiba aja gitu loh untuk mengisi beberapa plot gitu loh. Tapi ya so far sih kalau secara keseluruhan gue suka banget gitu loh sama Ted Lasso ini. Bagus banget, perfect ending lah menurut gue. Iya, perfect ending. Gitu. Skor berapa Is? Dari Luis? Berapa ya anjir? Gue 9/10 bro. Gue suka banget 9 sih. Gue suka banget. Ini adalah
rekomendasi series yang lu bisa tonton berkali-kali juga lu nggak bosen sih. Gila, gue Ya season kan? 1 aja udah 2 kali. Gue kayaknya mungkin mau nonton lagi sih, gitu ya. Walaupun durasi panjang lu tuh nggak terasa, gitu ya. Iya, seru dah pokoknya. Pokoknya seru Jokesnya banget. juga lucu. Jokesnya juga lucu, dan kalian yang belum nonton bisa langsung nonton aja, dan yang udah nonton bisa langsung tulis di kolom komentar gimana reviewnya. Oke, jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.